Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 2 Januari 2021, kita masih dalam suasana tahun yang baru. Karena itu saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya segala anugerah, kebaikan, penyertaan pemeliharaan dari Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita, mendampingi kita senantiasa untuk melewati tahun 2021 ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama. Bagian ini berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini Rasul Yohanes memberikan kepada kita satu kebenaran teologis yang sangat penting tentang seorang yang lahir dari Allah, yaitu bahwa orang yang lahir dari Allah itu haruslah orang yang percaya Yesus sebagai Kristus. Nah, kalau kita menemukan istilah lahir dari Allah ini, maka ini jelas sekali merupakan sesuatu hal yang menunjuk kepada karya Roh Kudus, di mana hanya Roh Kudus yang mampu melahirbarukan orang yang ada di dalam kegelapan, melahirbarukan orang berdosa menjadi orang kudus, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang ada di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingat satu peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, di mana di sana dicatat bahwa ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia bertemu dengan Yesus pada malam-malam hari, dan di dalam kesempatan pertemuan itu Yesus menekankan satu hal yang sangat penting tentang karya Roh Kudus, di mana hal ini adalah berkaitan dengan masalah kelahiran baru. Mari kita melihat bagian itu yang tercatat di Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Pada bagian ini dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu, kita lihat pada bagian ini betapa pentingnya peristiwa ini dialami oleh seorang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, yang mau menjadi orang yang diselamatkan, maka orang itu harus mempunyai satu pengalaman dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran baru dari Roh Kudus ini adalah bagian yang tidak bisa tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kepada kita satu kehidupan rohani kepada orang berdosa yang mengalami kematian rohani. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat seorang yang dibutakan atau berada di dalam perhambaan di dalam dosa menjadi seorang yang dibebaskan dengan statusnya sebagai orang yang benar di dalam Tuhan. Karena itulah adalah suatu hal yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang menarik adalah bagian ini juga mengkaitkan peristiwa kelahiran dari Allah atau dari Roh Kudus itu dengan satu aspek yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa? Bahwa orang yang dilahirkan itu disebut sebagai orang yang harus percaya kepada Yesus. Dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Kepada Yesus yang adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa ini adalah suatu hal yang penting adanya? Bahwa kita harus percaya Yesus itu adalah Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang Kristus, maka ini adalah terjemahan daripada bahasa Yunani untuk satu istilah, yaitu yang diutus. Nah, di dalam konsep daripada bangsa Yahudi, yang diutus itu adalah Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain, kalau kita percaya kepada Yesus adalah Kristus, maka kita menerima, mengakui bahwa status atau identitas Yesus itu adalah yang diutus, adalah Sang Mesias. Dan kalau kita berbicara tentang Mesias, maka kita selalu terkait dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama, Allah sudah berjanji, Allah sudah menubuatkan bahwa pada satu hari kelak, pada satu masa kelak akan datang seorang yang diutus oleh Allah. Dan dia adalah Sang Mesias yang akan menjadi juru selamat manusia. Nah, karena itulah di dalam hal
bahwa kita percaya kepada Yesus, maka kita harus menerima kenyataan bahwa Yesus adalah penggenapan daripada segala nubuatan, segala janji yang ada di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah di dalam kehidupan kita menerima apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang Yesus. Bahwa Dia adalah Kristus, bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Sang Penggenap daripada perjanjian lama. Karena iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang mengamini, adalah iman yang menerima segala hal yang benar tentang Kristus. Nah, iman yang menyelamatkan demikian inilah yang baru akan terjadi bila kita menjadi orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus karena kita percaya kepada hal yang benar tentang Kristus. Kiranya di dalam perjalanan hidup kita senantiasa memelihara keyakinan yang benar tentang siapakah diri Yesus. Amin.